Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di belakang jelas suara saya, Bu? Jelas? Yang di pojok kiri jelas suara saya, Bu? Oke, karena kadang-kadang suara besar itu tidak jelas. Kita coba tes ibu-ibu yang di pojok kanan, kalau memang betul jelas. Setuju kalau suaminya kawin lagi, Bu? Belum jelas berarti ya. Di pojok kiri setuju kalau suaminya kawin lagi, Bu? Jelas. Berarti yang kanan tadi yang tidak jelas, Bu, ya. Tidak punya suami berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersalawat kita kepada junjungan baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memperjuangkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia sehingga kita dapat membedakan yang hak dan yang batil. Nabi yang senantiasa kita damba-dambakan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam ke-27, Pak, ya. Malam ke berapa, Bu? Oh, kebanyakan ya, 27. Malam ke-17 bagi saudara-saudara kami yang mengikuti jadwal pemerintah yang start puasanya di tanggal 19, berarti malam ini malam ke-17. Alhamdulillah, malam ke-17 ini gimana kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Piye kabare? Alhamdulillah. Agak kareba? Kumaha damang? Ke apa kabar pian? Lek kareba? Masya Allah, al-amanah penuh dengan nuansa suku yang berbeda, tapi insya Allah tujuan kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan tujuan puasa kita la'allakum tattaqun. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita menguraikan tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang 3 level orang berpuasa, saya sedikit menguraikan tentang sehat dan afiat. Malam hari ini Bapak Ibu sehat saja atau sehat walafiat? Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Karena pada sesungguhnya sehat dan afiat ini adalah sesuatu yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia sering kita samakan maknanya, sehat walafiat, dan sering sekali kita mendoakan saudara kita semoga sehat walafiat. Tapi dalam perspektif sunnah, sehat lain sendiri, afiat lain sendiri. Sehat ini sesungguhnya berfungsinya komponen tubuh kita sesuai dengan fungsinya, itu yang namanya sehat. Asam lambung kita bekerja dengan baik, tidak melebihi batasnya, itu namanya sehat. Lidah kita masih bisa menikmati manis, pahit, asin, sehat, masih berfungsi dengan sesuai dengan fungsinya. Tapi afiat yang sesungguhnya adalah kebaikan yang kita terima dari Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan yang sesuai dengan harapan kita. Karena tidak semua sehat itu afiat, tidak semua kebaikan itu sesuai dengan harapan kita. Saya angkat sedikit contoh nyata. Ada 2 kisah. Yang pertama kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad ini waktu semangat-semangatnya menghafal hadis, waktu semangat-semangatnya dia membuka lembaran hadis untuk dihafal, dia meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah hambamu ini waktu yang longgar. Dia meminta kelonggaran waktu kepada Allah untuk memperbanyak menghafal hadis. Tapi dia lupa meminta afiat. Dia meminta kelonggaran waktu kepada Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Allah mengabulkan doanya, dia diberikan kelonggaran waktu.
namun kelonggaran waktu yang dia dapat yaitu kelonggaran waktu di dalam jeruji besi, di dalam penjara. Karena pada waktu itu dia mendapatkan fitnah oleh yang kuasa, sehingga yang berkuasa pada saat itu memberinya sanksi berupa sel, berupa penjara. Allah mengabulkan doanya, kelonggaran waktu yang dia minta Allah kabulkan. Namun di situ dia mengatakan, saya lupa meminta afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah nyata yang kedua, seorang wanita di Arab Saudi ketika dia menjalankan ibadah tawaf, saat dia tawaf tidak ada doa yang lain selain meminta kepada Allah, ya Allah, berikan saya uang 300.000 rial. Sepanjang tawafnya dia berputar mengelilingi Ka'bah, hanya satu permohonannya, meminta uang 300.000 rial. Kira-kira kalau dikonversikan ke dalam rupiah saat ini nilainya kurang lebih 1,4 M. Dia meminta kepada Allah, tidak ada permohonan yang lain selain 300.000 rial. Beberapa waktu Allah mengabulkan doanya, dia diberikan uang 300.000 rial. Namun uang 300.000 rial ini didapat dari hasil kompensasi atas terbunuhnya anaknya. Karena pada saat itu siapapun yang membunuh maka dia akan wajib harus membayar nilai sebesar 300.000 rial. Jamaah sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah seorang perempuan ini juga berkata, saya meminta kepada Allah tetapi saya lupa meminta kebaikan, meminta afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah sekalian, setiap meminta kebaikan jangan lupakan meminta afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa tidak ada kebaikan yang diberikan kepada seorang hamba selain iman adalah afiat. Dan pada saat itu Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, ketika saya memasuki Ramadan tidak ada yang saya minta kecuali maaf dan afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dari situ Rasulullah mengajarkan kita untuk zikir pagi dan petang, meminta ampunan dan afiat kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Jamaah sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya, ini kuliah 7 menit atau kuliah 70 menit, Pak? Berapa lama Pak waktunya? 15 menit, maksimal 15 menit, sudah terlewat sekitar 5 menit. Insyaallah kita batasi maksimal 15 menit. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 level orang berpuasa. Level yang pertama yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa ada 3 level orang berpuasa. Yang pertama adalah saumul awam, yang kedua adalah saumul khawas, dan yang ketiga adalah saumul khawasil khawas. Yang pertama adalah saumul awam, puasanya orang awam, puasanya orang umum. Bagaimana orang umum berpuasa? Dia tidak melanggar fikih, dia tidak melanggar ketentuan puasa. Ini adalah level yang paling terendah. Dia berpuasa hanya sebatas menahan lapar, menahan haus, menahan hubungan suami istri, menahan muntah dari sengaja. Inilah puasa orang awam yang pada umumnya hanya sebatas menahan lapar, haus, menahan syahwat, menahan muntah dengan sengaja, hanya sebatas itu saja. Dan Rasulullah mengatakan banyak di antara kita yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak di antara kita yang berpuasa hanya sebatas mendapatkan lapar dan haus. Batal nggak puasanya? Tidak. Namun kita kembalikan daripada tujuan kita berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Kira-kira kalau kita konversikan dari cara kita berpuasa dengan cara umum, kemudian untuk mendapatkan la'allakum tattaqun, sepertinya potensi untuk mendapatkannya jauh. Oleh karenanya malam ke-17 ini mari kita renungi diri kita. Sudah 16 puasa yang kita jalankan. 16 puasa itu, apakah puasa kita masuk dalam level ini? Kalau memang masih masuk dalam level yang pertama, mari kita tingkatkan ke level yang kedua, yaitu saumul khawas. Saumul khawas, puasa khusus. Puasa khusus ini bukan hanya sebatas menjaga lapar, menahan dahaga atau menahan syahwat, tetapi menjaga atau menahan seluruh anggota tubuh kita untuk tidak berbuat yang tidak seharusnya.
menjaga mulut untuk tidak berbohong, menjaga mulut untuk tidak membicarakan tetangga kita, menjaga mulut agar tidak menceritakan keburukan tetangga kita. Kan masih banyak yang seperti itu. Inilah puasa khusus, shaumul khawas. Kan banyak masih di antara kita ketika melihat orang lain, ketika melihat tetangga kita senang, kita yang sakit. Ketika kita melihat tetangga kita yang sakit, kita yang senang. Tetangga kita yang beli kipas angin, kita yang berputar. Tetangga kita yang beli dispenser, kita yang panas dingin. Tetangga kita yang beli motor, kita yang jadi knalpot, cerita keburukannya kanan kiri. Tetangga kita naik mobil baru, kita yang naik mobil ambulans. Sakit dia masuk ke rumah sakit, tetangganya beli mobil, dia masuk rumah sakit. Begitu sakitnya. Mari kita bersihkan hati kita. 1 minggu kemudian setelah dia masuk rumah sakit, datang anaknya membawa kabar, "Mak, tetangga kita, Mak, yang habis beli mobil baru." "Kenapa, Mak?" "Kenapa, Nak?" kata ibunya. "Anu, Mak, dia lolos naik haji." Langsung meninggal dia, Bu. Tetangganya yang naik haji, dia yang meninggal. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita puasakan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama Islam. Kemudian yang terakhir, shaumul khawasil khawas, puasa yang paling spesial, level yang paling tinggi. Bukan hanya mempuasakan diri kita dari lapar, haus, dan bukan hanya mempuasakan diri kita untuk menahan seluruh anggota tubuh kita, tetapi mempuasakan diri kita dengan cara mempuasakan hati dan pikiran kita. Dan bahkan yang sudah berada di level ini, terkadang ketika dia mengingat selain Allah, dia menganggap puasanya itu batal. Dan inilah yang sesungguhnya kita harusnya capai, bahwa sesungguhnya orang yang memiliki level ketiga ini berpuasa dengan level menahan hati dan pikiran untuk tidak mengingat selain Allah. Dan memang demikian adanya. Dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Tempat tinggal kita di akhirat kelak, di kampung akhirat kelak. Dunia kalau kita kejar belum tentu kita dapat. Kalau toh kita dapat belum tentu banyak. Kalau toh banyak belum tentu lama. Tapi kalau akhirat yang kita kejar, sudahlah kita kejar, pastilah kita dapat. Sudahlah dapat, pastilah banyak. Sudahlah banyak, kekal abadi selama-lamanya. Sebagai penutup bagi hati kita yang sering membenci orang lain, bagi hati kita yang sering membenci tetangga kita, gunakan 2 rumus. Kalau orang Portugis mengatakan engerangi duai fassaleng, allufa toi duai fassaleng, engerangi fapedecenna tolai ngellorialemu, engeratoi fapejamu laut tori lainnya. Allufai duai fassaleng, allufai fappejana to lainge lorialemu, allufatoi fappedecemu lautori lainge. Artinya bahwa ingatlah 2 hal dan lupakan 2 hal untuk menjalin hubungan yang baik antara tetangga, antara sesama teman, antara orang lain. Gunakan 2 rumus ini. Ingat 2 hal dan lupakan 2 hal. Ingatlah kebaikan orang lain terhadap dirimu dan ingatlah keburukanmu terhadap orang lain. Dan lupakan 2 hal, lupakanlah keburukan orang lain terhadap dirimu dan lupakan pula lah kebaikanmu terhadap orang lain. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan berkah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.